Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ya, kita lanjutkan pertemuan kita di kitab Al-Khulasatu fi Ushul al-Fiqh. Kemarin sampai pada pembahasan dalalatun nahyi 'alal fasad, tepatnya wa in kana al-manhiyu anhu mu'amalatan falahu arba'u halat. Tapi kita ulangi aja dari dalalatun nahyi 'alal fasad. Ini apakah larangan itu menunjukkan ataupun mengindikasikan fasad? Maka kata Syekh di sini, kata musannif, al-manhiyu anhu imma an yakuna ibadatan aw mu'amalatan. Maksudnya sebelum musannif menjelaskan larangan ataupun indikasi larangan itu menunjukkan fasad, terlebih dahulu dia menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang dilarang itu terbagi kepada dua. Ada yang dilarang itu berupa ibadah dan ada yang dilarang itu berupa muamalah. Nah, maka kata Syekh, fa in kana al-manhiyu anhu ibadah dallan nahyu 'ala fasadiha. Kalau yang dilarang itu adalah ataupun berupa ibadah, maka larangan tersebut menunjukkan fasad, menunjukkan atas kefasadannya, atau mengindikasikan fasad, mengandung fasad. Hanya itu ibadah saja. Iya, kembali ke ibadah, rusak fasadnya ibadah tersebut. Dallan nahyu 'ala fasadil ibadah. Nah, jika al-manhiyu anhu ibadah, jika yang dilarang itu adalah berupa ibadah, maka larangan tersebut itu terkandung ataupun menunjukkan ataupun mendalilkan atas fasadnya dia, fasadnya ibadah itu. Wa sawa'un fi dzalika anha li ainiha, maupun ainnya yang terlarang, yang dilarang itu, ka salatil haid wa siyamiha. Nah, ini memang ainnya yang dilarang, ya. Ain salatnya dilarang, ka salatil haid wa siyamiha. Jadi memang dia dilarang berpuasa, puasanya yang dilarang. Saumnya yang salatnya yang dilarang. Dan larangan ini tentunya apa? Dalla 'ala fasadiha. Ya, larangan ini mengandung ataupun menunjukkan atas rusaknya. Li amrin qariniha, atau yang dilarang itu adalah perkara qarinnya, perkara hubungannya, ya, hubungan dengan ibadah tersebut, ya, perkara yang berhubungan dengan ibadah itu. Ya, kalau tadi kan yang dilarang itu adalah ibadah itu sendiri, ainiha, ya, seperti sholatnya sholat orang yang haid. Nah, jadi yang dilarang adalah sholatnya itu sendiri, atau yang dilarang itu adalah perkara yang berhubungan dengannya, dengan ibadah itu, seperti wa kana laziman laha. Dan perkara yang dilarang itu, maksudnya perkara yang berhubungan dengan ibadah itu lazim ada pada ibadah tersebut, seperti siyam yaumul aid, berpuasa pada hari aid. Maka yang dilarang adalah amrun qariniha, ya, perkara yang berhubungan dengannya. Wa salatun nafl al-mutlaq fi awqatil karaha. Maka ini juga yang dilarang adalah amrun qariniha, bukan ibadah itu sendiri, ya, bukan ainul ibadah, akan tapi amrun qarinil ibadah, ya, amrun qarinul ibadah. Baik, demikian. Dan perkara yang berhubungan dengan ibadah ini sifatnya lazim ada pada ibadah itu. Nah, maka ini, ya, baik yang ibadahnya itu sendiri, baik yang perkara yang berhubungan dengan ibadah itu, maka semua larangan yang ada itu dalla 'ala fasadiha, tetap menunjukkan atas rusaknya ibadah tersebut, ya, mengandung rusaknya ibadah tersebut, baik yang ibadahnya itu sendiri yang dilarang maupun perkara yang berhubungan dengan ibadah itu yang dilarang. Ya, pokoknya dallan nahyu 'ala fasadiha, larangannya menunjukkan atas fasadnya ibadah tersebut. Nah, itu yang ibadah, ya, intinya yang manapun dia, selama yang dilarang itu adalah ibadah, maka larangannya menunjukkan atas fasadnya dia. Wa in kana al-manhi anhu mu'amalatan falahu arba'u halatin. Jika manhiyu anhunya adalah berupa muamalah,
Maka dalam hal ini untuk diketahui ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, ayyakunan nahyu raji'an ila nafsil aqli kabai'il hisah. Larangannya itu merujuk kepada nafs akadnya, nafsul akadnya, diri akadnya, ataupun akadnya itu sendiri. Larangannya itu merujuk kepada nafsul akadnya. Apa akad? Akad ya akad ya, sudah jadi bahasa Indonesia juga ya, ya akad. Pokoknya nafsul akadnya. Seperti bai'ul hisah. Ini padanannya dalam apa namanya? Dalam realita kita apa ini ya bai'ul hisah ini? Lotre itu kayak gimana prakteknya? Kita beli kertas gitu ya. Beli kertas. Al-hisah Enggak, seperti di kurah atau istar atau kurah. Nah, apa bahasanya? Maksudnya prakteknya di Indonesia apa namanya? pasar malam itu kan Yang bola dilemparkan. Gelang itu kan? Iya benar. Nah, itu namanya apa itu? Itu namanya permainan apa itu? Nggak ada namanya ya? Untung rugi. Nggak ada ya? Nah, kalau gitu kita istilahkannya, kita namakan juga dengan bai'ul hisah. Yang jelas kita sudah sama-sama paham ya. Yang dimaksud dengan bai'ul hisah itu adalah membeli sesuatu tapi bukan sesuatu itu yang dibeli, ya kan gitu ya. Ya, apanya itu ya? Pura-puranya. Nah, demikian. Iya, di pasar malam juga beli apa namanya? Peluru. Panah itu. Oh ya, panah ya, benar ya, beli panah ya. Ya, dilempar kemana itulah yang kita dapatkan. Ya benar. Pokoknya begitulah, itu yang dimaksud dengan bai'ul hisah, yang saya pun nggak tahu apakah ini ada istilahnya dalam bahasa Indonesia ataukah tidak. Ya coba dicari sendiri ya. Kemungkinan ada itu ya namanya, maksudnya bahasa inteleknya dalam bahasa Indonesia. Yang jelas kalau dalam bahasa Arab, maksudnya kalau dalam bahasa syariat, maka istilahnya diistilahkan dengan bai'ul hisah. Nah, ini kita bisa lihat dalam bai'ul hisah ini larangannya itu merujuk kepada nafsul akadnya. Ya, ini yang pertama, keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, ayyakunan nahyu raji'an ila amrin dakhilin fil muamalah. Larangannya itu merujuk kepada perkara yang terkategori di dalam muamalah dan bahagian dari akad tersebut, wa juz'il akad, dan bahagian daripada akad tersebut. Contohnya an-nahyu an bai'il malaqih, larangan jual beli janin. Ya, larangan jual beli janin. Maka ini yang dilarang adalah merujuk kepada perkara yang terkategori bahagian dari akad tersebut. Bukan nafsul akadnya, ya, akan tapi juz'ul akadnya. Ya, bahagian-bahagian daripada akadnya, bukan nafsul akadnya itu yang terlarang. Ya, bukan diri akadnya yang terlarang, tapi perkara yang masuk ataupun yang terkategori di dalam akadnya, terkategori di dalam muamalahnya, yaitu tentang masalah ghorornya, kan begitu ya, ghorornya jual beli. Jadi larangannya merujuk ke sana. Ini keadaan yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga, ayyakunan nahyu li amrin kharijin anil aqdi illa annahu lazim lahu. Larangan tersebut merujuk kepada perkara yang keluar dari akad. Nah, kalau tadi kan kategori ya masuk ke dalam akad atau terkategori di dalam muamalah. Nah, kalau ini larangannya merujuk kepada perkara yang keluar dari akad, illa annahu lazimun lahu. Akan tetapi dianya itu masih lazim. Masih lazim, maksudnya perkara yang keluar dari akad tersebut masih lazim dalam jual beli. Ya. Tapi perkaranya keluar dari akad. Akan tapi lazim di dalam akad. Contohnya apa? Seperti larangan an bai'i dirhamin bidirhamain. Ya. Jual beli dirham dengan 2 dirham. Di mana larangan ini merujuk kepada perkara yang keluar dari akad, ya, perkara yang keluar dari akad, yaitu apa? Tentang masalah keuntungannya. Ya, cara mengambil keuntungannya. Nah, itunya yang dilarang, cara mengambil keuntungan. Di mana cara mengambil keuntungan ini dikategorikan riba. Ya. Dan cara mengambil keuntungan itu sifatnya apa? Lazim pada jual beli, tapi keluar dari akad. Nah, baik. Ini keadaan yang ketiga. Nah, kata Syekh, kata musannif di sini, wan nahyu fi hadhihi as-suwari tsalatsa yadullu 'alal fasad. Nah, 3 keadaan ini itu dalla 'alal fasad larangannya. Ya, dalla 'alal fasad.
Jadi larangannya tertunjuk kepada fasadnya muamalah tersebut. Ya, fasadnya apa namanya itu? Ya muamalah tadi ya, akad-akad tadi. Nah, demikian. Kemudian karena kita katakan tadi ada 4 keadaan terkait muamalah, maka yang keempat adalah ayyakunan nahyu kharijan anil aqdi aw muamalati awil muamalati ghairi lazimin lah. Ini ghair atau ghaira? Kharijan. Bisa banyak yang Iya, ghaira ya. Ghaira. Sifat bagi kharijan ya. Oh, seperti Ya, ghaira lazimin lahu. Baik. Ya, keadaan yang keempat adalah larangan tersebut merujuk kepada perkara yang keluar dari akad ataupun dari muamalah, akan tetapi dia tidak lazim ada pada muamalah tersebut. Nah, kalau yang ketiga tadi kan juga perkara merujuk kepada perkara yang keluar dari akad, akan tetapi perkara yang keluar dari akad tersebut lazim ada pada akad. Nah, kalau yang ini larangannya itu merujuk kepada yang perkara yang keluar dari akad juga ataupun dari muamalah juga, tapi tidak lazim ada pada akad. Ya, jadi perkara yang keluar tadi tidak lazim ada pada akad. Contohnya seperti larangan anil bai'i waqtan nida'i liyaumil jum'ati. Larangan jual beli saat saat azan hari Jumat gitu ya. Saat azan hari Jumat. Fa innan nahya, maka di sini kalau di sini langsung dijelaskan oleh musannif ya, kronologinya ya. Fa innan nahya raji'un ila kharijin anil muamalati wal aqdi. Maka sesungguhnya larangan tersebut itu merujuk kepada perkara yang keluar dari muamalah dan akadnya. Apa dia perkara yang keluar dari muamalah dan akadnya tersebut ya, yang dilarang itu? Al khaufu min tafwitil jum'ah. Takut luput dari sholat Jumat ya. Khawatir dari luputnya sholat Jumat, itulah yang dilarang ya. Yaitu kekhawatiran dari luputnya sholat Jumat. Walaysa lidzatil bai'. Jadi bukan zat jual belinya itu yang dilarang. Nah, bukan zat jual belinya itu yang dilarang, tapi khauf min tafwitil jum'ahnya itu yang terlarang ya, ke perkara itu. Di mana al khaufu min tafwitil jum'ah ini amrun kharij anil muamalah. Bahkan ghairu lazimin lahu. Ya, bahkan tidak lazim ada pada muamalah tentang masalah tafwid al jum'ah. Ya, luputnya salat Jumat itu kan enggak lazim pada muamalah. Walaysa lidzatil bai'. Nah, maka di sini dikatakan wa tafwitul ibadah amrun muqarin lil bai'. Bentar. Berarti kesimpulannya yang nomor 4 ini ataupun yang keadaan keempat ini bisa jadi tidak selalu menunjukkan atas fasad ya. Tidak selalu menunjukkan atas fasad. Oleh sesuai kata pernyataan penulis ya, fa innan nahya raji' ila kharijin anil muamalati wal aqd. Jadi tidak bisa kita nyatakan keadaan yang keempat ini karena di sini enggak disimpulkan oleh oleh musannif ya. Jadi kesimpulannya bahwa larangan terhadap keadaan yang keempat ini tidak selalu menunjukkan atas fasad. Tapi kalau yang 3 keadaan sebelumnya itu pasti menunjukkan atas fasadnya muamalah tersebut. Adapun di sini tidak menunjukkan atas fasadnya muamalah tersebut. Ya tergantung ya. Ya tergantung perkara yang terjadi. Pokoknya merujuk kepada perkara yang keluar dari muamalah tersebut. Nah, kalau di sini kan tafwitul jum'ah wa laisa lidzatil bai'. Nah, maka dijelaskan oleh Syekh di sini wa tafwitul ibadah amrun muqarinun lil bai'. Dan memang benar
luputnya ibadah merupakan perkara yang berhubungan dengan jual beli, kan gitu ya. Ini umpama jika terjadi keluputan ibadah, ya, jika terjadi luputnya peribadatan. Jadi luputnya ibadah, jika memang itu terjadi, maka itu merupakan perkara yang berhubungan karena jual beli, kan gitu kan. Jadi kan luputnya ibadah kita gara-gara jual beli tadi, maksudnya demikian. Illa annahu ghairu lazim lah. Akan tetapi perkara tersebut, ya maksudnya tafwitul ibadah ini bukanlah perkara yang lazim ada pada jual beli. Maksudnya luputnya kita dari ibadah itu tidak harus karena jual beli, atau sebaliknya, kan begitu. Nah, seperti dikatakan di sini, faqad tufawwitus shalah bil bai'i wa qad tufawwitu bi ghairihi. Ya, di mana terkadang ya, salat itu luput gara-gara jual beli, dan terkadang luput bukan karena gara-gara jual beli, kan begitu. Jadi intinya amrun ghairu lazimin lah. Ya, perkara yang tidak lazim ada pada akad tersebut, muamalah tersebut. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh musannif di sini, faqad tufawwitu as-salatu bil bai'i wa qad tufawwitu bi ghairi. Ya. Karena terkadang salat itu luput karena jual beli, bisa jadi salat itu luput bukan karena jual beli. Wa qad yabi'u fi at-tariq ila as-salati fala tufawwit. Dan terkadang bisa jadi dia berjualan di jalan, kan gitu ya. Dia berjualan di jalan apa namanya, di tengah jalan ataupun di perjalanan salat gitu ya. Ya, ketika dia jual beli di perjalanan salat, bisa jadi salatnya nggak luput, kan gitu. Maksudnya dia pergi buat salat Jumat, kemudian di perjalanan dia jual beli, ya jual ataupun membeli, kan gitu ya. Maka salatnya nggak luput, kan bisa jadi. Namun bisa jadi luput. Nah, maka dalam hal ini tergantung tafwid atau tidak tafwidnya. Jika tidak tafwid, ya maka la ya dulu al-fasad. Tapi jika dia tafwid, ya tafwidul ibadah, maka ya dulu al-fasad. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi untuk muamalah ya, maka dilalatun nahyi alal fasadnya itu merujuk kepada 4 keadaan ini. 3 keadaan dalla alal fasad, 1 keadaan ya, bisa jadi menunjukkan fasad, bisa jadi menunjukkan tidak fasad, ya tergantung perkara yang keluar dari muamalah tersebut. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Ya, kita lanjutkan ke fasal ar-rabi. Al-fasal ar-rabi fil umumi wal khususi. Ya, fasal yang keempat ini kita ngebahas tentang permasalahan keumuman ataupun keglobalan dan kekhususan. Keglobalan dan kekhususan. Ya, membahas tentang keglobalan dan kekhususan ini sangatlah penting di dalam usul fikih, karena sangat penting di dalam fikih, gitu ya. Sangat penting atas hasilnya. Nah, awalan al-am. Pertama kita akan bahas yang umum dulu. Al-am, di sini kata Syekh, kata musannif, lafdzun yastariqu as-saliha lahu min ghairi hasrin. Yang am ataupun yang umum itu adalah sebuah lafaz. Ya, jadi berarti yang kita bahas di sini lafaz ya, enggak lain. Ya, jadi ketika dikatakan am itu mengarahnya kepada lafaz, enggak mengarah kepada yang lain-lainnya. Kan memang dari awal. Iya, dari awal memang yang dibahas semua itu ya. Al-mabahith al-muta'alliq bil alfaz. Oh iya, iya benar ya. Apa ya, masyaallah ya. Ini masih fasal al-mabahith al-muta'alliq bil alfaz ya. Masih tentang fasal-fasal tersebut. Jadi ini merupakan fasal yang keempat untuk al-mabahith al-muta'alliq bil alfaz. Ya. Nah, jadi keglobalan dan pengkhususan ini juga masalah lafaz yang memberikan makna global dan lafaz yang memberikan makna khusus, kan begitu ya. Nah, jadi pertama yang kita bahas adalah yang umumnya dulu, yang globalnya dulu. Maka yang dimaksud dengan am itu adalah sebuah lafaz yang meratakan ya, meratakan ataupun mencakup gitu ya. Yastaghraq, istighraq, ya, mencakup keseluruhan, iya. Menghabiskan seluruh, iya, menghabiskan seluruh begitu ya, seluruhnya. Jadi meratakan as-salihah lahu,
ya, sesuatu yang pantas masuk ke dalam lafaz tersebut. Ya, misal ketika ada ungkapan manusia kan gitu. Nah, seluruh yang pantas masuk ke dalam lafaz manusia, maka masuklah dia ke kategori lafaz tersebut. Mau Kan gitu ya. mau putih. Iya, mau dia keling, mau dia pendek, mau dia kerdil, mau dia, selama dia masuk, selama dia cocok sesuai masuk ke dalam lafaz tersebut, maka manusialah dia. Jadi saat dikatakan innal insana lafi khusrin, berarti mau kerdil, mau enggak, maka khusr lah dia. Ya. Selama dia masih dinamakan mau daya, mau bukan daya kan gitu. Selama dia masih dinamakan selama dia salih lilafdhin, ya. Jadi yastaghriqus salihah lilafdhin. Nah, itu dimaksud dengan am. Min ghairi hasrin, enggak terbatas. Ya, min ghairi hasrin. Jadi am adalah sebuah lafaz yang meratakan sesuatu yang pantas ataupun sesuai masuk ke dalam lafaz tersebut min ghairi hasrin, tanpa batas. Ya, tidak terbatas. Wal muradu, dan maksud dari definisi kita tadi, ya, maksud dari definisi musannif tadi, jadi musannif menjelaskan lagi definisinya beliau, annahu lafdzun yatanawalu kulla fardin min afradihi. Bahwasannya am itu adalah, ya, lafaz yang mencakup seluruh individu dari individu-individunya, ya, mencakup seluruh individu dari individu-individu lafaz tersebut. Mimma yasluhu lidukhulihi fihi daf'atan wahidatan, sampai apa saja yang masuk, apa saja yang sesuai terkategori di dalam lafaz tersebut secara keseluruhan, sekaligus, daf'atan wahidatan. Mahma balagha adadihi, berapapun jumlah bilangannya, adadihi, adaduhu, afwan ya. Mahma balagha adaduhu, berapapun jumlah bilangannya, duna hasrin, tanpa batas. Berapapun jumlah bilangannya. Ya kalau memang jumlahnya sejuta, ya segitulah dia. Kalau memang segitu jumlahnya, ya kita bisa tahu bahwa jumlah manusia sejuta, maka sejuta itulah dia. Kalau jumlahnya miliaran, maka miliaran itulah dia. Itulah yang dimaksud dengan lafzul yang dimaksud dengan al-am, ya. Nah, jelas ya. Jadi itu tadi definisinya, dan ini penjelasan definisinya, ya, mulai dari wal muradu itu. Jadi yang dimaksud dengan definisi musannif tadi adalah bahwa am itu lafaz yang mencakup seluruh individu. Itulah makna dari lafdzun yastaghriqus salihala, yaitu lafdzun yatanawal kulla fardin min afradihi mimma yasluhu lidukhulihi fihi daf'atan wahidatan, ya, sekaligus. Mahma balagha adaduhu, berapapun jumlah bilangannya, ya, duna hasrin, tanpa batas. Nah, kemudian musannif melanjutkan keterangannya, fa in kana yastaghriqu afradahu walakin bihasrin ka asma'il adad fa innahu laysa bi'am. Jadi, kalau misalkan lafaz tersebut meratakan seluruh individunya, mencakup seluruh individunya, akan tetapi dianya ada batasan, ya, seperti angka, adanya angka kan gitu ya, adanya bilangan, ya, ka asma'il adad, seperti isim-isim adat. Ya, kalau kita tahulah apa yang dimaksud dengan isim adat, ya. Fa innahu laisa bi'amin, maka lafaz tersebut tidak bisa kita nyatakan sebagai am, ya. Tidak bisa kita katakan sebagai am, walaupun istighraqul afrad, walaupun dia mencakup ataupun meratakan seluruh afrad, tapi ada batasan. Kenapa? Adanya penyebutan angka, ya. Adanya asmaul adat, kan begitu. Maka ini tidak disebut dengan am. Contoh, fal ishrun lafdzun yastaghriqu afradihi. Afwan, ya, lafdzun yastaghriqu afradahu lakinnaha mahsuratun. Maka lafaz ishrun, ya, 20, lafaz 20 itu adalah lafaz yang meratakan seluruh afradnya. Ya, misal kalau kita bilangnya 20 orang, maka dia meratakan seluruh afradnya, ya, mencakup seluruh individunya. Ya, ketika kita bilang 20 orang umpamakan gitu. Akan tetapi dia dibatasi
20 doang gitu. Nah, sehingga kita nggak bisa bilang bahwa lafaz 20 ini adalah am. Walaupun mencakup seluruh afrodnya. Ya, seluruh individunya. Faman qala liwakilihi, ya, sebagai contohnya, jika ada orang yang berkata ke wakilnya, jika ada orang yang memerintahkan wakilnya, at'im 20 miskina, kan gitu ya, at'im 20 miskinan, kasih sembako ini ke 20 orang miskin, kan gitu ya, kasih makanan ini ke 20 orang miskin. Nah, jadi ini seseorang yang memerintahkan wakilnya, apa bahasa Indonesia wakil? Ya wakil lah pokoknya ya. Ya, jadi memerintahkan wakilnya dengan mengatakan berilah makanan ini ke 20 orang miskin. Fa innahu la yakhruju minal uhda illa bi ta'amil 20. Maka dia itu nggak akan keluar dari tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawabnya itu adalah dengan dia memberikan makanan tersebut ke 20 orang miskin. Dan gak akan keluar dari tanggung jawab kalau itu belum dia tunaikan. Illa annaha mahsurah la tatajawazuha. Bahkan dia itu dibatasi. Bahkan dia itu dibatasi, yang artinya nggak boleh juga lebih dari itu. Tak boleh melampauinya. Jadi uhdahnya tidak lepas, ya. Jadi maksudnya tanggung jawabnya itu tidak lepas kalau tidak dia tunaikan sampai 20. Ya, maksudnya dia kalau misalkan dia nggak nyampe memberikan makanan tersebut ke 20 orang, dan juga bahkan dia terbatas hanya 20 orang. Nah, demikian. La tatajawazuha. Iya, tidak melewati dari itu, ya. Tidak melewati, tidak kelebihan gitu loh. Itulah esensinya, ya. Esensi dari perintah seseorang tadi kepada wakilnya. Jadi ketika dia katakan at'im 20 miskinan, maka maknanya dia nggak akan keluar dari tanggung jawab, ya, sampai dia memberikan makanan tersebut ke 20 orang miskin, dan juga dia nggak keluar dari tanggung jawab sampai hanya terbatas di situ saja, nggak melewati gitu ya. Jadi illa annaha, bahkan dia itu terbatas, la tatajawazuha, yang tidak boleh melewatinya. Baik. Tidak boleh melewati batasan tersebut. Ini maksudnya la tatajawazul illa annaha kembali kepada uhdah ya. Ya, kembali ke uhdah ya. Sementara berarti ini fi'il madhi. Apa fi'il madhi? Tatajawaza. Apa ada kalimat tatajawaza? Bentar ya. Coba kita lihat tatajawaza. Ya, biasanya kan tafa'ala yatafa'alu, ya, enggak ada kalimat tatajawaza, yang ada tajawaza, berarti ini fi'il mudhari. Iya. Tajawaza ya tajawazu, berarti tatajawazu. Cuma kalau fi'il mudhari fa'ilnya kembali ke fa'ilnya berupa dhamir mustatir, kembalinya kemana? Dan ha kembalinya kemana? Illa annal uhda, kan begitu. Annal uhda mahsurah. Ya kan demikian. Kemudian la tatajawazuha, jadi tidak melewati. Ya. La tatajawazu al-uhda mahsurah. Jadi la tatajawazul uhda mahsuratan, berarti ha kembali ke mahsurah ya. Jadi al-uhda maksudnya tanggung jawabnya itu tidak melewati batasannya. Ya, kayaknya itu yang tepat ya. Jadi annaha mahsuratun la tatajawazul uhda al-mahsurah. Jadi la tatajawazuha, ha kembali ke mahsurah. Wallahu alam. Ya, saya pikir itu yang paling tepat memang. Intinya kita sama-sama paham bahwa maksud dari ungkapan ini bahkan dia itu terbatasi, yang tidak boleh melewati, ya, melampaui ataupun melebihi. Wallahu alam. Ya, karena kalau misalkan di sini kembali kepada wakil,
ya, mau nggak mau harus kita baca fi'il madhi, tapi masalahnya kalimat tatajawaza nggak ada di kamus ya. Yang ada tajawaza. Ya, andaikan tadi ini kalimatnya tajawaza ya jelas ya kembalinya ke wakil. La tajawazaha. Jadi si wakil tidak boleh melewati batasannya, mahsura. Ya kalau hanya itu udah jelas kembali ke mahsura ya. Demikian. Ya wallahu alam. Jadi ya komprominya adalah dhamir mustatirnya kembali kepada al-uhdah. Ya, seperti dhamir yang dhamir ha yang ada pada annaha kembali kepada al-uhdah. Jadi illa annaha illa anna al-uhdah mahsuratun la tatajawaza al-mahsurata. Ya, la tatajawazul mahsurata. Ya kira-kira begitulah aslinya. Baik, kemudian contoh lain ya agar lebih jelas yani maksud daripada makna am, wa man qala liwakilihi akrimil ulama fa innahu la yakhruju minal uhdah illa bi ikrami jami'il ulama'i mahma balagha adaduhum dun hasrin. Nah, kalau orang tersebut memerintahkan wakilnya untuk memuliakan seluruh ulama ya dengan mengatakan akrimil ulama, ya muliakanlah para ulama, ya muliakanlah para ulama, maka sesungguhnya la yakhruju minal uhda illa bi ikrami jami'il ulama. Maka dia itu nggak akan keluar dari tanggung jawab dari uhdah ya, dari selain tanggung jawab bahasanya apa? Kayaknya ada ya. Dari itunya lah ya pokoknya dari tanggung jawabnya dia illa bi ikrami jami'il ulama, kecuali dengan memuliakan seluruh ulama. Mahma balagha adaduhum, berapapun jumlah ulama yang ada. Duna hasrin, enggak dibatasi. Demikian. Nah, itulah pengertian dari ataupun konsekuensi dari pembahasan kita ini yaitu al-am. Ya, jadi selesailah definisi daripada al-am. Yang kita masuk ke subjudul berikutnya. Jadi tadi yang pertama definisinya, maka adapun judul berikutnya dalalatul am, indikasi am. Ya, maksudnya am itu mengindikasikan apa? Ya seperti sesuai dengan definisinya ya, maka am itu mengindikasikan seluruh afrad kan gitu ya. Nah, tapi kata Syekh di sini, kata musannif di sini, dalalatul am ala jami'i afradihi dalalatun dhanniyatun. Ya, akan tetapi indikasi am atas seluruh afrad itu sifatnya dhanniyah. Ya. Bukan pasti. Ya, sifatnya dhanniyah. Ya, kita sudah tahu ya apa makna dhann ya. Dhann itu nisbahnya mabdu bi wahid wa khamsin ya, kan gitu ya. Mabdu bi wahid min wahid wa khamsin ila tis'ati wa tis'in. Ya, masih ingat kan? Ila tis'ati wa tis'in fil mi'ah. Kan gitu ya. Ya. Masih ingat itu? Ya, pokoknya ar-rajih ya. Jadi ar-rajih yusamma dhann wal marjuh yusamma al-wahm, kan gitu ya. Baik, demikian. Ya, silakan lihat di halaman awal itu ya ada. Jadi kata musannif di sini indikasi am atas seluruh afrad itu sifatnya dhann. Nah, demikian. Jangan ada tambah-tambah. Ya, dipercepat aja kita minum-minumnya ya. Sedikit lagi. Nah, kita selesaikan dalalatul am inilah ya. Baik, jadi ya dalalatul am seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, walaupun tidak diterangkan apa itu indikasi am ya, tapi perlu ada penerangan karena ada perincian kan gitu. Namun kalaupun tidak diterangkan maka kita tahu ya dalalatul am itu adalah ala jami'il afrad kan gitu ya. Namun kata musannif di sini dalalatul am ala jami'il afrad dalalatun dhanniyah. Ya. Jadi indikasi am atas seluruh afrad, seluruh individu itu bersifat dhann. Malam yakum dalil alaman it-takhsis, ya, selama tidak ada dalil yang tegak atas larangan ataupun tidak adanya dalil yang atas larangan pengkhususannya. Ya. Malam yakum dalilun alaman it-takhsis, maka sifatnya dhann. Ya. Maka sifatnya itu dhann. Jadi selama tidak ada dalil atas larangan pengkhususannya, kecuali ada dalil terlarang untuk dikhususkan.
ya ada apa namanya, ada hujjah ya gitu, ada bukti atas tidak apa namanya, tidak bolehnya dia untuk dikhususkan, maka barulah kita bisa bilang bahwa dalalatul am ala jami' afrad itu qat'i. Kan gitu. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada dalil atas pelarangan pengkhususannya, atas pencegah untuk mengkhususkannya, maka dalalatul am ala jami' afrad itu sifatnya dhann. Wa bina'un ala dzalika yajuzu takhsisuhu bid-dalil adh-dhanni. Perihal ini disebabkan bolehnya pengkhususan am itu dengan dalil dhann, sebagaimana yang kita buktikan nanti di dalam pembahasan takhsis. Ya. Jadi lafaz am, ya, lafaz am ataupun al-am itu dapat dikhususkan dengan dalil dhann. Nah, oleh karena itulah makanya indikasi am atas jami'il afrad itu sifatnya dhann. Begitu. Ya, bina'un ala dzalik, ya hal ini, ya, perihal ini disebabkan ataupun didasari oleh bolehnya mengkhususkan am itu dengan dalil dhann. Bukan dalil qat'i ya. Jadi dalil itu ada dua. Ada qat'i dilalah, ada qat'i ada apa namanya? Ada dhannid dilalah ya. Jadi qat'iyud dilalah, dhanniyud dilalah. Ya, pernah dengar istilah itu? Baik, jadi dalil qat'i dan dalil dhanni. Jadi dalilnya itu dhanni, dikarenakan banyaknya keihtimalan di dalam dalil tersebut. Ada yang dalilnya sifatnya qat'i. Ya, yang karena memang tidak ada keihtimalan, tidak ada keambiguan di dalam dalil tersebut. Jadi, mafhum ya, intinya itulah kira-kira nanti kita terangkan lebih lanjut. Ya, barangkali mungkin penulis juga ada menerangkan makna dari definisi dari dalil dhann dan dalil dhanni dan dalil qat'i. Baik, jadi intinya kenapa kita bilang am itu ya, itu sifatnya dhann, ya, maksudnya dalalatul am ala jami'i afrad itu sifatnya dhann selama tidak ada dalil yang mencegah untuk ditaksiskan, kan gitu ya. Sifatnya dhann dikarenakan ya, ataupun didasari, hal tersebut didasari oleh bolehnya kita mentaksis lafaz am dengan dalil yang dhann. Kama sayati fi taksis, ya, yang nanti akan lebih jelas pada pembahasan at-taksis. Khilafan liman za'ama anna dalalatahu qat'iyyatun. Wa man takhsisihi bid dalil adh-dhanni. Beda halnya dengan mereka yang beranggapan ataupun berpandangan bahwa dalalatul am ala jami'i afrad itu sifatnya qat'i. Dia juga dibarengi, tentunya disertai pandangan mereka atas tidak adanya, tidak bolehnya, ataupun tidak tercegahnya mengkhususkan dengan dalil dhanni. Jadi tidak boleh mengkhususkan dengan dalil dhanni. Demikian. Sementara kalau mereka yang berpandangan boleh mengkhususkan am dengan dalil dhanni, maka tentu esensinya, konsekuensinya adalah dalalatul am ala jami'i afrad dalalatul dhanniyah. Tapi kalau mereka yang berpandangan tidak boleh mengkhususkan am dengan dalil dhanni, maka tentu dalalatul am ala jami'i afrad qat'i. Jelas sampai di sini? Ya, jadi itulah kesimpulan dari permasalahan dalalatul am. Ya, indikasi am. Jadi indikasi am itu kalau misalkan kita berpandangan bahwa tidak bisa dalil dhanni itu mengkhususkannya, maka berarti konsekuensinya dalalatul am ala jami'i afrad itu sifatnya qat'i. Namun kalau misalkan kita berpandangan boleh mengkhususkan lafaz am dengan dalil dhanni, maka konsekuensinya dalalatul am ala jami'il afrad itu sifatnya dhanni. Selama tidak ada dalil yang mencegah dari pengkhususannya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas sampai di sini? Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di subjudul dalalatul am. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan besok pada judul alfadzul umum. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.